Ada satu jalur kecil di gunung itu. Dibilang jalur tengah. Pendaki lokal tahu, gak boleh lewat situ. Bukan karena sulit, tapi karena yang jaga jalurnya gak suka dilangkahi. Dan dia gak cuma ngikutin, tapi juga ngeliatin. Waktu itu ada 4 orang pemuda yang naik gunung. Gunungnya gak terkenal. Entah kenapa, tapi semua orang yang tinggal dekat situ selalu ngasih satu peringatan. Jangan lewat jalur tengah. 4 orang ini, kita samarkan aja namanya jadi Andre, Joe, Dika, dan Tio. Mereka bukan pendaki pemula, tapi mungkin karena terlalu santai, mereka cuek pas warga kasih peringatan soal jalur tengah. Katanya sih, biar cepet nyampe puncak. Jalur tengah itu sempit, tanahnya lembek, dan jalannya seperti nembus hutan kering yang gak dapat cahaya. Andre bilang, waktu itu dari awal mereka masuk jalur itu, suasananya beda. Gak ada suara burung, gak ada angin, cuma suara langkah mereka dan desah napas yang kayak dipantulkan balik dari balik pohon. Baru jalan 10 menit, Tio yang paling belakang bilang dia ngerasa ada yang jalan di belakangnya. Pas noleh, kosong. Tapi dia denger napas berat, kayak orang ngos-ngosan, tapi nadanya pelan, dalam banget, nyeret dari balik semak. Sampai akhirnya mereka nemu satu tugu batu kecil di tengah jalur. Ada semacam kain kuning melilit di atasnya. Di bawahnya ada sesajen udah layu. Dika bilang, kita muter aja, jangan nginjek. Tapi Joe malah nyengir dan nendang satu batu kecil ke arah tugu. Dan sejak itu, semuanya berubah. Langkah mereka jadi berat. Langit tiba-tiba gelap, kayak senja cepat. Angin mulai muncul, tapi bukan dari depan atau belakang, dari bawah. Dan waktu mereka istirahat, Andre ngelihat sesuatu. Dari balik batang pohon, ada satu kepala muncul. Rambut panjang, mukanya rata kayak tanah, matanya cuma lobang hitam besar. Muncul pelan, gak bergerak, cuma ngeliatin. Mereka panik, teriak, tapi suara mereka nggak keluar. Mulut mangap, tapi hutan itu nelen semua suara. Tio jatuh, badannya ditarik. Mereka tarik-tarikan, sampai akhirnya sosok itu ngilang. Mereka lari, tapi tiap kali lihat ke kanan atau ke kiri, selalu ada kepala yang ngikutin dari sela pohon. Kayak ada yang ngiringin mereka, kanan kiri. Dan tiap kali mereka belok, suara napas berat itu makin dekat. Akhirnya mereka nemu jalan turun. Tapi sebelum keluar dari hutan, Dika muntah. Dari mulutnya keluar tanah dan rambut panjang. Dan ada bisikan masuk ke telinga mereka semua. Satu harus tinggal. Pas sampai base camp, wajah Joe pucat. Dia diam terus. Dan malam itu, dia hilang. Tenda kosong, handphonenya mati, dan gak pernah ditemukan. Minggu depannya, warga nemuin kain kuning baru dililit di tugu jalur tengah. Gunung itu masih ada, tapi jalur tengahnya sekarang ditutup. Dipalang bambu, dikasih sesajen baru tiap malam Jumat. Dan konon, kalau lo nekat lewat, lo bakal digiring balik bukan ke puncak, tapi ke tempat lain.